Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam. Sebenarnya saya mendapatkan materi pembelajaran mendalam ini juga baru saja, jadi saya juga berproses belajar bersama suster dan teman-teman. Ya, hari ini yang belum hadir siapa? Semuanya sudah hadir ya, terima kasih. Hari ini kita akan berproses beberapa waktu, maka mari kita membuat kesepakatan. Kesepakatannya kira-kira apa? Yang pertama kita buat kesepakatan HP-nya di silent ya. Kemudian nanti kalau mau ke belakang silakan, boleh. Apalagi jam 12 doa Angelus. Ya, jam 12 nanti kita doa Angelus. Baik teman-teman, mari kita akan mulai kegiatan ini. Kita mau berdiri dulu, kita bersemangat dulu, kita bangkitkan semangat belajar kita dulu. Mari kita berdiri bersama-sama. Tetap semangat teman-teman. Semangat dan ceria bersahabat. Ea. Ya, kasih tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oh ya, kita senang jari dulu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk jari satu, nanti jarinya satu bertemu. Tepuk jari satu. Nanti kalau saya bilang tepuk jari satu, oh. Kalau dua jarinya dua diangkat ke atas, oh. 3, 4, dan 5. Oke, mari kita bersama-sama tepuk jari satu, oh. Tepuk jari dua, oh. Tepuk jari tiga, oh. Tepuk jari 4, oh. Lebih semangat lagi, tepuk jari 5, oh. Ya, yang 5 kita lompat ya. Tepuk jari 5, oh. Ya, tepuk tangan banyak sekali. Terima kasih suster dan bunda. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tema materi pembelajaran mendalam. Teman-teman, suster pernah mengenal atau sejauh mana suster dan bunda-bunda mengenal apa itu pembelajaran mendalam? Ada yang mau merefleksikan awal? Silakan. Dicoba ya Bun. Ya. Pembelajaran mendalam setahu saya kemarin berisi pernah ikut di yayasan ini. Ya, kenalan dulu ya Bunda, kenalan dulu. Yeah, Mari silakan boleh berdiri. Kenalan ya suster bunda-bunda. Suster Bunda, perkenalkan saya Esti. Nah, untuk pembelajaran mendalam kemarin dapat pembekalan dari yayasan itu pembelajaran yang ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih tadi Bu Esti, Bunda Esti yang sudah memberikan pendapatnya tentang materi pembelajaran mendalam. Nanti antara lain kita akan yang pertama kita akan belajar dengan memaparkan pola pikir. Kita akan pertemuan ini bertujuan yang pertama mengetahui pola pikir, yang kedua mengerti pembelajaran mendalam. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian
Yang ketiga, prinsip pembelajaran mendalam. Dan keempat, nanti tujuan pembelajaran kita adalah pengalaman belajar. Yang kelima terakhir adalah kerangka pembelajaran mendalam. Baik, sekarang teman-teman bawa HP, saya share link. Silakan teman-teman mengisi di link yang saya share. Di grup Santa Teresia ya. Ya, teman-teman itu ada Santa Teresia. Oke, teman-teman itu ada link pemetaan profil pola pikir. Silakan teman-teman suster klik di link tersebut. Mohon teman-teman silakan isi link tersebut dengan durasi kurang lebih 5 menit. Dipersilakan. Apakah bisa dibuka? Ya, silakan. Itu ada nama, instansi, lalu ada beberapa pertanyaan. Silakan diisi. Pertanyaannya ada 20, bebas. Hitung hasil. Ya, hitung hasil di screenshot sendiri-sendiri itu untuk mengenal pola pikir masing-masing pribadi yang mengetahui kita untuk mengukur pola pikir kita itu gimana. Screenshot disimpan yang tahu kita. Ya, masih ada waktu beberapa menit. Ya, yang belum masih saya tunggu. Nanti hasilnya itu tidak menunjukkan baik atau buruk, tetapi sebagai skala ukur di mana kita akan mengadakan perubahan pada diri kita. Kalau nilainya segini berarti kalau saya mau naik, berarti naiknya segini, itu di kita yang tahu. Ya. Masih ada yang belum selesai? Deretan tengah sudah selesai, depan sudah selesai. Baik, kita simpan dulu hasilnya itu untuk mengetahui diri kita di screenshot. Lalu mari kita mengenal tentang pola pikir. Bapak Menteri kita, Bapak Profesor Abdul Muti ya. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Itu kalau mempunyai pola pikir growth mindset. Itu artinya pola pikir bertumbuh. Kemudian karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, sekarang ini
kurikulumnya tidak baru. Kurikulumnya tidak baru ya, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Loh kok pelatihan lagi, belajar lagi. Nah, kalau pola pikirnya growth mindset itu berarti dia mau bertumbuh, mau belajar kepada hal-hal yang baru. Itu. Nah, kalau ada masalah tidak menjadi halangan, tetapi menjadi semangat, menjadi tantangan, lalu menjadi motivasi untuk mau belajar. Mari kita kenali pola pikir. Pola pikir itu terjadi itu karena pola pikir menghasilkan tindakan. Apa yang kita pikirkan itu pasti akan menghasilkan tindakan. Lah tindakan itu nanti akan mendapatkan hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Pola pikir menjadi fondasi dari keterampilan dan alat. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan pola pikir. Pola pikir ada dua, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang pertama, saya tidak lancar bahasa Inggris, maaf, bahasanya growth mindset apa fix mindset ya. Saya memakai bahasa Indonesia, mohon maaf. Yang pertama pola pikir bertumbuh atau PPB, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi orang cerdas itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Berarti kalau tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau mencoba, itu kebalikannya, yaitu pola pikir tetap, yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Misalnya, Sewu didhawuhi suster, Bunda tidak pelatihan ya, ada suster saya tidak bisa kok. Itu seperti saya nggak bisa kok, saya nanti nggak mampu mengerjakannya. Tapi suster memberikan semangat, ayo kamu pasti bisa, dicoba. Nah, memberi semangat kepada orang lain itu termasuk menumbuhkan pola pikir. Lalu semangatlah, baik mau belajar lagi meskipun mengalami kegagalan. Bagi orang pola pikir bertumbuh, kegagalan itu tidak memalukan, kegagalan itu tidak merugikan. Ya, kegagalan adalah menjadi tantangan untuk menjadi lebih baik. Jadi peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam ini sangat penting sekali bagi kita. Ya, di dalam pembelajaran mendalam ini yang berubah itu bukan kurikulumnya, tetapi pendekatannya. Kalau dulu berbagai macam pendekatan, ada pendekatan zaman dulu itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Lalu ada beberapa pendekatan item pembelajaran beraktif, inovasi, kreatif, menyenangkan, yaitu beberapa itu. Nah, yang sekarang itu ada pendekatan secara pembelajaran mendalam. Nah, untuk hal yang baru ini maka dibutuhkan sekali pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, ya kita nggak mau belajar, kita nggak mau berubah. Itu maka mengapa tadi ada tes kita itu di pola pikir yang mana. Kalau penjenengan di pola pikir tetap, jangan takut, masih ada kesempatan. Seperti saya juga pola pikir tetap, masih ada kesempatan untuk belajar mau menjadi pola pikir bertumbuh. Itu terkait dengan pola pikir. Mari kita lihat sebentar apa bedanya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh.
Ya, tadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ya. Bisa kita lihat jika ada tantangan, eh, kalau pola pikir tetap itu yang atas apa teman-teman? Menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh menerima ya. Kemudian itu kalau ada apa ya masalah ya menyerah, putus asa. Kalau pola pikir tetap. Kalau pola pikir bertumbuh mau bertahan, enggak mutung, masih berjuang, gagal tidak patah semangat, tetapi bertahan. Kalau ada kritikan, pola pikir tetap itu, kok aku dikritik ya, aku diserang, merasa dimusuhi, merasa dijatuhkan. Terus kemudian terjadi ketakutan, kecemasan, lalu mundur. Kalau pola pikir tetap tadi, maka menyerahlah. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, kritikan memang pedas, kritikan memang sakit hati, tetapi sakit hati itu tidak berlarut-larut lama, nanti terus malah menjadi masalah. Maka kritikan ini bisa membangun supaya kritikan ini supaya aku bisa menjadi lebih baik. Bagaimana? Bundaran lagi loh orang kreatif. Ya mungkin dirasa sakit, tapi jangan ambil negatifnya, ambil positifnya. Ya aku harus lebih kreatif. Oh bahkan aku rasa diajar nggak bisa, nggak Google Drive bisa. Ya berarti aku harus bisa. Caranya bisa bangkit bertumbuh itu kalau mau berpola pikir tumbuh. Kalau tidak yo nyerang. Nyerang. Oh angkat tangan. Nggak lanjut. Itu kalau berpikir pola tetap dan pola tumbuh. Kemudian kalau ada kesuksesan orang lain sudah berjuang, tidak mungkin ya kesuksesan itu langsung sukses di atas, tidak. Pasti dia melewati tangga dulu, pasti dia melewati perjuangan yang banyak, memakan pengorbanan baik pikiran, tenaga. Ada orang sukses, kalau pola pikir tetap ya menjadikan persahabatan tidak baik. Kalau pola pikir bertumbuh, orang lain sukses, saya juga ikut senang, ikut bahagia, ikut sukses. Aku senang temanku sukses, aku duwe kanca sukses, aku sukses. Besok temanku tumbas mobil, aku bisa dijak dolan. Ajaran nyopir bu, besok aku main dolan ya. Nah kalau temannya sukses, kita berpola pikir bertumbuh. Tetapi kalau berpola pikir tetap, yo wis apa-apa temene mbok bener ya disalahke, mbok sukses ya disalahke, cari kejelekannya. Nah, ini semoga wawasan pola pikir tetap dan tumbuh ini bisa menjadikan refleksi kita untuk kita bisa menjadi modal kita untuk perubahan pembelajaran mendalam. Begitu, bunda-bunda, suster, apakah ada pertanyaan ataukah mau istirahat sebentar? Lanjut. Baik, untuk materi selanjutnya adalah memahami tentang pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam. Mari kita juga kenali lagi pengertian pembelajaran mendalam itu apa. Nah, kelihatan enggak ya? Saya mendekat sini. Nanti kita akan menerapkan di lembaga kita di Santa Teresia. Yang pertama ini adalah pembelajaran mendalam. Mari kita ingat-ingat dulu kerangkanya. Ya, kerangkanya. Ini pembelajaran mendalam. Rumusnya, kerangkanya pembelajaran atau peta pikir kerangka kerja
Pembelajaran mendalam itu diingat-ingat. 8, 3, 3, 4. Berapa teman-teman? 8, 3, 3, 4. Ini kalau kita ingat-ingat gampangnya gitu mawon. PM itu ada 8, 3, 3, 4. 8-nya apa? 8 ini adalah dimensi profil kelulusan. Itu ya teman-teman. 8 dimensi keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Bu Janti belakang kelihatan, minta tolong dibaca nomor 2 dan 3. Nomor 2, kewargaan individu yang memiliki rangka cinta. Nomornya saja ya. Nomor 2, kewargaan. Ya. Nomor 3 penawaran kritis. penanganan kritis ya. Nomor 4 minta tolong Bunda Desi, nomor 4 kelihatan. Nomor 4 kreativitas, nomor 5 kolaborasi. Bunda Andrea minta tolong nomor 6. Nomor 6, kemandirian. Nomor 7 Kesehatan. ya, kemandirian, kesehatan. Dan Bunda Dani minta tolong nomor 8 Komunikasi. komunikasi. Jadi 8 itu tadi terdiri dari itu yang disebut dimensi profil kelulusan. Jadi lingkaran tadi di dalam adalah pembelajaran mendalam. 8-nya itu. Yang 3 itu apa? 3 itu mari kita lihat. 3 itu yang disebut prinsip ya, prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian yang ini prinsip pembelajaran pertama adalah berkesadaran, kedua bermakna, 3 menggembirakan. Nah, 3 ini semuanya dilaksanakan dengan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ini yang disebut prinsip pembelajaran. Berkesadaran artinya apa? Mari kita simak satu-satu supaya tahu kesadaran itu apa. Kesadaran yaitu bahwa pembelajaran itu dilakukan dengan sadar. Nah, maka berkesadaran ini dibutuhkan guru-guru yang mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Nah, kalau bundanya atau gurunya mempunyai pola pikir tetap, ini sangat berbahaya. Karena apa? Ya, ini akan menanamkan pada anak juga pola pikirnya tetap. Maka sama-sama belajar bu guru dan anak-anak untuk menerapkan pola pikir bertumbuh. Berkesadaran itu dengan murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan. Tidak mudah dan tidak gampang. Banyak hambatan, ada kesulitannya, kemudian yang harus dihadapi. Guru pun juga mengalami tantangan, anak juga mengalami tantangan. Nah, bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, bahkan mengalami kegagalan, dan terbentuklah learning mindset. Maka ini harus dibentuk sadar, berkesadaran. Berkesadaran itu mau menjadi fokus, kemudian mau menghadapi tantangan. Itu. Yang kedua bermakna. Bermakna artinya bermakna ini juga dibutuhkan guru dan anak-anak yang berpola pikir bertumbuh agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Jadi kalau menghadapi kegagalan, kita sebagai guru memberikan motivasi kepada anak, didekati, kemudian kamu bisa, tidak usah takut salah. Saya salah, aku nggak mau lagi ngerjain, yuk dicoba, diberi motivasi. Kalau anaknya mau mencoba, kita berikan pujian.
memberikan pujian. Jadi memberikan hal-hal yang positif, energi yang positif kepada anak didik kita. Bukan hanya anak didik kita di dalam lembaga itu, juga kepada rekan kerja ataupun lingkungan sekitar tempat kerja. Kemudian menggembirakan itu pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan memotivasi siap menghadapi tantangan. Jadi pembelajarannya menggembirakan. Kalau pembelajarannya monoton, anak bosan, berusaha bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan, dikreatifkan, diinovasikan, diberi suasana hal yang baru, itu mencoba kegiatan menggembirakan. Itu yang disebut prinsip pembelajaran mendalam. Jadi mari kita ingat lagi dulu lingkaran besar di dalam tadi, pembelajaran mendalam. Kemudian rumusnya 8 kelulusan. Kemudian prinsip pembelajaran 3 ya. Sekarang dilanjutkan 3 lagi. 3 yang di bawah itu apa? Kerangka pembelajaran. Yang pertama, kerangka pembelajaran ini berpengaruh kepada kita mau membuat, kalau zaman dulu RPP, yang berikutnya modul ajar. Sekarang berubah nama menjadi perencanaan pembelajaran mendalam, PPM. Tapi sebenarnya sama. Saya yakin bunda-bunda di Santa Teresa itu sudah melaksanakan semua pembelajaran mendalam ini. Yang pertama itu memahami artinya bahwa yang diajak belajar itu atau kita yang mengajak belajar itu bisa mengendalikan diri atau meregulasi diri. Artinya kemampuan seseorang untuk mengolah pikiran, perkataan, juga hatinya untuk bisa melakukan sampai kepada tujuan yang disepakati. Jadi kalau tujuan pembelajarannya anak bisa mengenal angka 1 dan 3, berarti menyadarkan anak memahami materi itu sampai bisa ke tujuannya mengenal angka 1 sampai 3. Ini nanti memahami. Yang kedua, mengaplikasikan itu dibuat ragam mainnya. Kalau di tempat kita dibuat ragam mainnya, mau dikenalkan berapa ragam main. Kalau mengenalkan angka 1 sampai 3 misalnya, aku buatkan ragam main bermain plastisin misalnya, membentuk angka 1 sampai 3 misalnya. Kemudian kegiatan inovasi lainnya misalnya membentuk angka 2 dengan menggunakan lospat dan sebagainya, itu disebut mengaplikasikan. Dan yang ketiga adalah merefleksikan. Maka setiap mengadakan pembelajaran, melaksanakan atau membuat perencanaan pembelajaran mendalam harus ada refleksi. Nah, refleksi itu berupa apa? Refleksi itu berguna untuk apa? Refleksi bisa untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya atau untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik atau anak didik atau murid. Nah, maka perlu refleksi. Refleksi ini bisa dilakukan dengan menggunakan wawancara bisa, kemudian menggunakan asesmen bisa. Nah, asesmen itu nanti berbagai macam bentuknya. Kemudian, apakah asesmen harus dilaksanakan jenisnya semua? Tidak. Itu tergantung penjenengan membutuhkan di bidang asesmen yang sesuai dengan kegiatannya apa. Asesmen, pilihlah asesmen yang sesuai dengan kegiatannya. Itu. Nah, inilah gambaran nanti bagaimana kita akan membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Begitu bunda-bunda, ada pertanyaan?
lanjut ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Kalau tidak saya yang bertanya. Tadi prinsip pembelajaran ada apa saja? Bermakna, ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu disebut prinsip pembelajaran. Ya, sekarang yang terakhir tadi sudah 8, 3, 3, 4. 8, 3, 3, 4. Empatnya apa? Empatnya tadi empatnya terakhir adalah ini, kerangka pembelajaran. Di dalam membuat RPP yang dulu disebut RPP, sekarang perencanaan pembelajaran mendalam PPM, itu kerangka itu berarti ini, kalau badan kita berarti kerangka ya. Ini bagian kepala, ini bagian badan, ini bagian tangan, bagian kaki, berarti ada kerangkanya. Nek di perencanaan pembelajaran mendalam, kerangkanya yang pertama harus ada praktek pedagogi, kemudian 2, lingkungan pembelajaran, kemudian ketiga, kemitraan pembelajaran, dan yang keempat, pemanfaatan digital. Itu sekilas tentang kerangka pembelajaran. Kemudian praktek pedagogik itu di sini juga dijelaskan bahwa praktek pedagogik itu dalam pembelajaran mendalam itu harus ada, bisa dilakukan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual. Artinya pembelajaran itu harus real, harus nyata, benda asli, tidak boleh imajinasi saja. Paling enggak ada anak-anak tahu bentuk real aslinya, jadi kontekstual, benar-benar yang ada. Kalau bayam ya melihat bayam. Kemudian lingkungan pembelajaran, pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi. Berikan anak-anak bisa mengeksplorasi hal-hal yang kontekstual itu tadi. Kemudian dapat berkolaborasi, membutuhkan pola pikir bertumbuh, karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat. Jadi kalau dia menyerah ya nanti tidak berani bereksplor. Tetapi kalau dia bertumbuh, ya nanti kalau mengalami kegagalan atau bajunya kotor itu tidak menjadi hambatan, tetapi menjadikan malah semakin menjadi motivasi. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Kemitraan ini bisa kerjasama dengan orang tua, bisa guru dengan orang tua, guru dengan guru, guru dengan anak. Ini kemitraan, bekerja sama, saling melengkapi, atau tutorial sebaya anak dengan anak, itu bisa. Jadi misalnya anak yang sudah mampu, sudah tumbuh kembangnya sudah lebih, bisa mengajari teman sebayanya. Ini namanya juga kemitraan pembelajaran. Yang terakhir adalah pemanfaatan digital, bahwa media digital sangat membutuhkan digunakan untuk pembelajaran mendalam ini. Terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Jadi dalam pembelajaran bisa menggunakan misalnya menggunakan media sosial, menggunakan link YouTube atau TikTok atau Instagram, atau sekarang sudah mulai ada coding. Itu berarti menggunakan pemanfaatan digital. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mengaplikasikan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Teman-teman boleh menuliskan tentang apa tadi
pembelajaran mendalam. Nah, teman-teman bisa menuliskan di penugasan ini pembelajaran mendalam itu sejauh mana ya yang teman-teman ketahui. Ya, nanti didatangkan di sebelah pintu. Nanti boleh tempelkan sini teman-teman. Teman-teman kami bawanya kembali 8 nanti yang sudah selesai silakan berjuang ke sana. Nanti kalau sudah ditempel boleh melihat hasil teman-teman yang lainnya. Saling melengkapi, saling belajar. Aku gitu. Satu barang. Oke, waktu 3 menit lagi. Dengan di sini dan nanti boleh sambil melihat hasil teman-teman yang lainnya. Orang apa itu? Kurang bukan yang nulis. Ya, terima kasih yang sudah selesai. Boleh sambil membaca hasil pemahaman teman-teman yang lain. Ini pembelajaran mendalam. Belajar hal yang nyata, bukan ilusi. Kontekstual, mantap pun. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan sebentar. Nanti teman-teman dari materi atau teori dari pembelajaran mendalam ini kita akan membuat, kalau ini masih tulisannya dulu itu rencana program pembelajaran ya, nanti ke depan kita ganti judulnya perencanaan pembelajaran mendalam, jadi PPM. Sebenarnya sama, tapi cuma kalau di ini sekarang bahasanya PPM. Sistem memilih PPM menuntaskan sistem PPM namanya. PPM Bu. Ya, perencanaan pelaksanaan perencanaan pembelajaran mendalam. Terdiri dari apa yang harus ada? Di sini ada identitas, kemudian mata pelajaran. Nah, ini pun besar buat ini. Besar. Ini ya. Jadi itu ya. Mohon maaf yang di atas itu di rencana RP itu diganti perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian urutannya adalah seperti pertama dulu itu sama-sama identitas lembaga, kemudian kelompok atau masa apa itu ada dan tanggal topik masing-masingnya. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua dimensi profil lulusan. Nah
ini yang tadi 8 tadi. Bulat, terus 8 sayap kanan tadi. Nah, 8 itu pilihlah DPR yang akan dicapai dalam pembelajaran. Jadi harus punya tujuan dulu, mau tak bawa kemana DPR-nya, mau kemandirian. Nah ini nangis terus awal semester 1 kok masih nangis, masih takut. DPR-nya kemandirian misalnya. Berarti tujuannya anak supaya bisa mandiri, tentang yang kemandirian. Lalu mau yang mana lagi? Misalnya yang mau komunikasi, berani ngomong sama bunda atau teman-teman, atau mau memilih DPR yang mana. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini adalah pengalaman pembelajaran tadi dengan harus ada tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak diajak berkegiatan itu tujuan pembelajarannya apa? Nah, guru satu dengan guru yang lainnya itu bolehkah berbeda ataukah harus sama? Ini justru boleh berbeda karena TP-nya itu masing-masing berbeda-beda. Yang dikembangkan anak itu di tujuan pembelajaran apa? Misalnya tema sekolah mau ambil yang kemarin ada yang bertanya, ada yang sampah, ada yang satunya apa itu boleh karena yang satu mungkin mengembangkan kebersihan, DPR kebersihan. Terus yang satu mengembangkan kemandirian. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak dalam kelompok tersebut. Kemudian praktek pedagogis tadi yang kontekstual. Kemudian kemitraan pembelajaran berarti kita memanusiakan itu artinya kita menghormati artinya dengan anak atau dengan guru yang lain itu ada rasa kemanusiaannya. Misalnya sepatunya kebalik, sepatunya kebalik sama sepatunya kebalik itu beda karena kita tujuan di pembelajaran mendalam itu memanusiakan manusia. Ini yang penting di kemitraan pembelajaran, di pengalaman pembelajaran ini. Kemudian lingkungan pembelajaran ini juga nanti diisi menjadi bagian dari desain pembelajarannya. Lalu misalnya mau mengambil link YouTube terjadinya hujan, misalnya temanya pas hujan, link YouTube link apa itu dimasukkan di sini. Terjadinya hujan, link copy paste di situ. Kemudian pengalaman belajar ini dari mulai awal teman-teman pasti sudah membuat sama seperti yang teman-teman praktekkan di sekolah itu. Saya yakin bahwa di Indonesia sudah mendalam banget dan ini tinggal mengkreasikan di sini, menginovasikan lagi, memahami, kemudian menerapkan, merefleksikan. Refleksi ini nanti adalah asesmen di penutup asesmen pembelajaran. Ini tetap harus ada asesmen. Dan jangan lupa yang terakhir itu asesmen dan rencana tindak lanjutnya. Kalau misalnya anaknya asesmennya belum berkembang pada tujuan pembelajaran, misalnya anak bisa mengenal angka 1 sampai 3 belum mencapai perkembangan itu, rencana tindak lanjutnya diulang lagi, pertanyaan lagi. Seminggu kok kuwi terus, ya karena belum mencapai perkembangannya, diulang lagi. Lah kok tekan ini karena belum mencapai perkembangan itu. Gitu. Ini boleh dilakukan. Nah, PMM-nya apakah dibuat setiap hari? Tergantung tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum. Kalau sudah ya boleh RTL-nya itu ditindaklanjuti. Misalnya anak sudah mencapai perkembangannya, berarti mencari lagi di mana yang masih belum berkembang berdasarkan asesmen awal. Jadi bisa kegiatan ini bisa sehari, bisa seminggu boleh, 1 bulan lah. Berarti kenapa 1 bulan kok nggak berubah? Harus ada refleksi lagi atau
lagi, misalnya apa metodenya diganti, apa strateginya diganti, apa pendekatannya diganti gitu, supaya tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ini terakhir tanda tangan wali kelas, kemudian tanda tangan kepala sekolah. Itu gambaran rangkaiannya. Mari kita buka sebentar modul ajar yang sudah diisi ya. Ini contoh modul ajar dari teman-teman waktu pelatihan. Itu yang atas tidak modul ajar ya, tetapi tadi apa teman-teman? Dengan PPM. Itu kemudian pernyataannya diisi seperti itu. Antara lain ini yang dijelaskan tadi. Jenjangnya atau fasenya, kemudian alokasinya jumlah anak, minggu berapa dan sebagainya, itu sebagai identitas lembaganya. Kemudian identifikasi contoh di sini peserta didik pada kelompok apa itu dijelaskan. Nah, identifikasi itu contoh dokter ya, kita ke dokter mau berobat. Nah, dokter mengidentifikasi kamu sakit apa, gejalanya apa. Nah, berarti identifikasi ini bisa didapatkan bisa dengan pengamatan langsung, bisa wawancara dengan orang tua, atau masukan guru yang lama, mengidentifikasi gejala-gejalanya itu, diidentifikasi. Nah, dokter misalnya gejala saya batuk, gejala saya misalnya demam, itu kalau dokter. Nah, kalau guru diidentifikasi anak gejalanya bagaimana, maksudnya tanda-tandanya misalnya anak memang belum bisa memegang pensil, masih belum mau gerak jari-jari tangannya, ini gejala-gejala yang diidentifikasi. Nah, maka harus pas waktu membuat identifikasi ini harus benar-benar mencari asesmen awalnya. Asesmen awal itu asesmen yang didapatkan misalnya dari orang tuanya, tanya-tanya tentang kondisi atau latar belakang anak atau peserta didik itu. Kemudian identifikasi ini akan ditindaklanjuti. Mau diberi, kalau dokter mau diberi obat apa kalau gejala sakit ini, berarti tindakannya akan diberikan obat ini atau penanganannya akan dilakukan misalnya dengan fisioterapi apa, melakukan kegiatan olahraga apa gitu. Nah, kalau di sekolah hasil identifikasi ini lalu dibuatlah kegiatan atau ragam main untuk menstimulasi supaya hasil identifikasi nanti mencapai pada tujuan pembelajaran. Itu kan, maka di identifikasi itu harus jujur. Artinya kalau misalnya penjenengan tidak dokter, sebenarnya batuk, ini tidak ngomong batuk, pura-pura tidak batuk, ya nanti dokternya bingung mau mengobatinya, mau diobati juga bingung. Nah, tidak periksa batuk kok bapak ibunya bilang nggak batuk. Nah, nanti kan akan menjadi ketidakselarasan. Nah, di sekolah pun juga sama, harus ada kerjasama dengan orang tua juga kerjasama dengan guru. Misalnya di rumah memang belum mau memegang pensil, belum mau menggerakkan, ya jujur apa adanya saja supaya budaya mendampingi di sekolah juga sama, identifikasinya sama. Oh, ternyata di rumah dan di sekolah itu memang anak ini belum mau menggerakkan tangannya, jari-jarinya itu belum lemas atau belum mau, motorik halusnya itu belum mau berkembang untuk misalnya membuat coretan awal. Berarti sama, kalau asesmennya sama, nanti akan tindakannya juga sama, hasilnya juga akan yang seperti dicita-citakan atau tujuan pembelajarnya sama gitu. Maka harus banyak mencari referensi itu. Kemudian materi pelajarannya nanti akan diberi apa, dimensinya apa itu ya. Ini sudah dapat. Kalau sudah dapat, didesainkan pembelajarannya.
tujuan pembelajaran ini berasal dari CP. CP itu dapatnya dari mana? Dari Kemendikbud. Itu pakem nggak boleh diganti-ganti yang CP. Nah, CP itu harus seperti itu kalau CP. Nah, TP-nya dari membreakdown atau menurunkan atau apa ya, mencari atau spesifikan lagi, diturunkan lagi, lebih spesifik gitu di TP-nya. Jadi TP ini yang membuat siapa? Pemerintah, bukan kita sendiri. Buat tujuan pembelajarannya anak mau tak apa ya, karena hasil identifikasinya ini nggak bisa membuat coretan awal. Itu tujuan pembelajarannya supaya motorik harusnya berkembang. Berarti anak bisa membuat coretan awal, misalnya coretan garis tegak atau garis miring gitu. Ada tujuan pembelajarannya ini. Nah, yang ini yang membuat kita TP-nya harus berapa? Kalau mau memilih TP juga harus menyesuaikan nanti asesmennya. Jadi berapapun itu monggo terserah jenengan, tapi dilihat durasi waktunya. Kalau sekolahnya 1 jam memulangin hasil kok nanti jam 9 udah pulang, ya buat TP 1 enggak apa-apa. Kalau nanti pulangnya siang ya buat TP, nanti buat TP 3 atau 4. Nah, kalau 3 ada yang warna kita buat apa Mbak Bu, sudut itu sudut pengaman. Jadi yang 3 sudah selesai, biar tidak mengganggu lain, kasih sudut pengaman jadi 4. Jadi kasih rangka main tujuan pembelajaran 1, kasih rangka main 1, tujuan pembelajaran 2 rangka main 2, tujuan pembelajaran 3 rangka main 3. Yang di sini kalau masih ada yang mau ya kasih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran boleh, kalau enggak kasih sudut pandang saja. Itu gambaran dari desain pembelajaran. Kemudian desain dari pembelajaran tadi seperti yang saya katakan, pedagogi itu harus kontekstual, harus bermitra, itu bekerja sama tadi, harus pemanfaat digital juga harus, lingkungan juga harus hadir. Nah, kemudian setelah merencanakan membuat langkah-langkah pembelajaran, langkah pembelajaran ambilnya dari mana? Dari prinsip-prinsip pembelajaran yang rumus 3 tadi: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nanti kegiatan itu intinya itu memahami. Memahami itu berarti di awal itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu berkesadaran paham dengan tema atau materi yang akan kita berikan. Jadi misalnya contoh tadi saya awal membaca bersama-sama teman-teman berproses pembelajaran dalam itu apa toh? Prinsipnya apa itu namanya memahami. Kemudian mengaplikasi itu berarti kita masuk ke ranah lainnya, diaplikasikan, dibuatlah kegiatan. Apa itu mengaplikasikan? Nek saya diaplikasikan, kita membuat itu, terus dilakukan itu, mengingat kembali pengalaman, dibentuklah hasilnya apa seperti itu. Itu anak-anak setelah paham hujan, hujan itu dari air laut menguap jadi awan, jadi hujan, ada airnya. Mengaplikasinya dengan apa? Dengan kegiatan. Kalau hujan temanya, kalau ini temanya pas memang aku idolaku itu kegiatan kerepotan mama itu. Yang pertama ada kegiatan mencuci baju, berarti di sebelah sini ada rekan lain mencuci baju. Kemudian misalnya ada kegiatan sini mencuci baju, kemudian menjemur, kemudian melipat baju misalnya. Lalu kira-kira kegiatan itu durasinya masih ada, misalnya membuat susu untuk adik. Tujuan pembelajarannya tapi jangan lupa di atas tetap dilampirkan. Ini kegiatan-kegiatan ini berarti masuk di mengaplikasikan fungsinya. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi itu anak-anak diajak mengulang kembali
kembali mengulas kembali recalling, jangan lupa menanyakan bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini bersama Bunda Ratna misalnya, atau bagaimana perasaan teman-teman belajar bersama teman-teman di Santa Teresia. Recalling atau refleksinya harus dilakukan dan pertanyaannya harus terbuka. Kalau terbuka berarti jawabannya luas, tapi kalau senang belajar dengan Bunda Ratna itu pelajaran, itu bahasa yang tertutup, jawabannya senang. Tapi pertanyaannya bagaimana perasaanmu, itu di refleksi ini. Kemudian jangan lupa tetap ingat berikan reward atau apresiasi kepada anak-anak. Kemudian membuat rencana tindakan, yaitu akan belajar untuk hari selanjutnya itu. Dan terakhir adalah asesmen. Demikian Bunda-bunda suster untuk pembelajaran mendalam pada hari ini dan tugas teman-teman. Sekarang mari kita membuat kelompok. Kita berhitung 1 sampai 3 nanti yang nggak ada gabung dengan yang lain. Kita berhitung ya, dan kita buat kelompok membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Yuk kita berhitung dari Bunda Ali ke sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ya. Yuk kita akan membuat kelompok. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kita akan mempraktekkan membuat modul ajar. Kok modul ajar apa teman-teman? Perencanaan pembelajaran. Iya, berarti sudah tidak ngantuk ya, ngantuk saya PPM. Mari teman-teman kita membuatnya. Ya, ini akan mempresentasikan hasil dari membuat modul ajar. Nanti teman-teman boleh menganalisa dari hasilnya. Ya, terima kasih Bunda Ratna. Ini dari kelompok 1, hasil dari PPM. Ini dari kami kelompoknya, saya sendiri Alif, Bunda Desi dan Bunda Dani. Di sini kami mengambil tema cuaca berawan. Terima kasih teman-teman kita. Kita kasih apa? Kita kasih B, kita kasih O, kita kasih B. Wah, keren. Wah, keren. Bunda Ratna, kami dari kelompok 2. Saya sendiri. Saya sendiri Jati, kemudian teman saya Uti. Kami dari kelompok B2. Kemudian untuk hasilnya kami kondasi untuk subtopik dan topiknya cuaca, dan untuk subtopiknya hujan. Jadi kami mengambil untuk minggu keempat ada topik cuaca dan subtopiknya hujan. Kita kasih apa? Kita kasih B, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bunda Ratna. Saya dari kelompok 2 bersama Bunda Esti. Saya Andrea. Dari kami mengambil untuk perencanaan pembelajaran mendalam kelompok A dengan tema cuaca. Kemudian subtemanya itu kami mengambil hujan. Kita kasih apa? Kita
pembelajaran saya mohon sebesar-besarnya dan semoga kita dalam perjalanan diberikan keselamatan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa.